Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Angga. Sehat kabarnya ya? Alhamdulillah. Baik, di pagi hari ini kita akan menyoroti beberapa hal yang disorot oleh masyarakat juga. Pertama ini kan ex narapidana korupsi ini jadi komisaris BUMN. Waduh, mencuat langsung tuh di medsos. Belum lagi mengenai komisi anti korupsi yang malah sibuk sekarang membela diri nih ya. Saling serang, serangan terakhir terhadap ombudsman ini. Terus kita juga ingin menyoroti mengenai yang sedang ramai juga hukuman penyuap aparat nih yang didiskon habis sampai ke koruptor bantuan untuk kelompok marginal yang tidak maksimal. Baik, Bang Dula menyoroti pertama ini ex narapidana korupsi jadi komisaris. Sebenarnya bagaimana ini bisa seperti itu ya di negeri ini? Ya, jadi kita lihat bahwa hasil survei KPK tahun 2019 itu menemukan bahwa 250-an anggota DPR pusat itu adalah pebisnis. Sehingga demikian maka bagaimana orientasi DPR itu untuk kepentingan oligarki, kepentingan pengusaha, tentu saja pengusaha hitam seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian bagaimana agar supaya BUMD itu dikuasai oleh mereka. Salah satunya adalah bagaimana geng-geng mereka berada di BUMD itu sehingga kemudian untuk bisa eksis sebagai anggota DPR, DPRD itu harus punya modal untuk pemilu, pilkada, pilpres dan seterusnya. Nah, itulah BUMD itu menjadi sapi perahan dari partai-partai politik. Nah, sehingga dengan begitu maka catatan yang ada di KPK itu yang tertinggi ditahan oleh KPK itu justru adalah anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati, wali kota yang semuanya itu adalah para politisi atau berasal dari partai politik. Sehingga demikian maka ketika mereka kena jerat hukum dan kemudian mereka bebas, maka mereka punya link atau jalur untuk bisa menguasai komisaris BUMN karena BUMN itu merupakan sapi perahan dari partai politik. Nah, itulah yang kita saksikan sekarang. Dan yang paling mencolok itu adalah mantan narapidana, kemudian juga menjadi komisaris di Pertamina, seperti itu. Padahal Pertamina itu adalah BUMN besar. Waktu saya masih di Malaysia, itu ada seorang anggota DPRD, itu sudah dilantik, tapi kemudian dia punya kasus perdata. Kasus perdata itu adalah perusahaan dia seorang pengusaha, perusahaan dia itu dinyatakan bankrupt, bangkrut. Maka kemudian menurut ketentuan di Malaysia, jika seorang pengusaha perusahaannya bangkrut, maka dia kemudian mendapat sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi perdata dari pemerintah. Dia tidak boleh menjabat jabatan publik apapun. Maka kemudian akhirnya dia mengundurkan diri dari anggota DPRD karena terkena perusahaannya dinyatakan bangkrut. Nah, karena sistem di Malaysia itu ada namanya pemilihan umum lokal, jadi anggota DPRD yang berhenti atau anggota DPR pusat yang berhenti itu bisa dilakukan pemilihan ulang di daerah khusus untuk itu, seperti itu. Poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa seorang anggota DPRD yang sudah terpilih dan sudah dilantik punya kasus perdata itu kemudian mengundurkan diri. Artinya bahwa law enforcement di Malaysia itu berjalan. Kedua, penyelenggara negara punya integritas, yaitu punya harga diri, punya rasa malu dan seterusnya. Kita pernah tahu di Jepang seorang menteri diketahui makan di restoran mewah, maka kemudian menjadi gosip di pers, dia mengundurkan diri makan di restoran mewah. Itu adalah soal integritas. Nah, kalau kita di Indonesia itu memang terkenal dipegang, dikuasai oleh pejabat-pejabat yang tidak punya integritas. Kalau kita mau hitung yang punya integritas, mungkin hitung dengan jari tangan saja.
para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR. Nah, sehingga mantan narapidana yang menjadi komisaris itu pertama memang dia tidak punya malu, tidak punya harga diri, tapi juga dia harus menjalankan tugas dari partainya, dari kelompoknya untuk kepentingan masa depan partainya, masa depan organisasi dan seterusnya. Nah, karena itu maka waktu saya sebagai salah seorang wakil ketua KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2000 sampai 2004, mengajukan ketentuan agar supaya seseorang yang mau diangkat menjadi komisaris baik di BUMN atau BUMD harus mendapat rekomendasi dari KPKPN. Kenapa? Karena KPKPN yang akan mengetahui bagaimana track record kekayaan seseorang itu. Nah, apakah kekayaan itu diperoleh dengan yang legal, yang halal, atau cara-cara curang. Sehingga dengan begitu, maka ketika seseorang diangkat jadi komisaris di satu BUMN atau BUMD, bisa dipastikan BUMN, BUMD itu berprestasi. Hari ini kita saksikan bahwa hampir tidak ada BUMN yang mendatangkan keuntungan. Utang luar biasa, apakah itu Pertamina, apakah itu PLN, apa saja punya utang luar biasa seperti itu. Nah, ini satu hal yang sehingga dengan begitu penyelesaiannya adalah harus ada peraturan yang lebih ketat dalam undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, dan bagaimana undang-undang tindak pidana korupsi. Itu harus memasukkan pasal bahwa jika partai terlibat dalam satu tindak pidana korupsi, bukan hanya orang yang ditangkap, tapi juga partai yang dikenakan sanksi. Apakah misalnya langsung dibubarkan atau dikasihkan sanksi administratif tidak ikut pemilu 1 periode, 2 periode, atau seterusnya. Itu poin pertama tentang soal mantan koruptor jadi komisaris BUMN atau BUMD. Itu Mas Angga. Ya, ini kan kita melihat setelah terpidana kasus korupsi proyek PLTU ya, ini Emir Muiz kan jadi komisaris di Pupuk Indonesia. Alasannya sih pengangkatannya sudah sesuai dengan persyaratan dan aturan yang berlaku. Bang Dolo melihat kalau misalkan dulu ada istilah relasi pengusaha-pengusaha dalam demokrasi, sekarang istilahnya berubah Bang Dolo. Relasi pengusaha-pengusaha menguasai demokrasi sekarang di negeri ini nih. Iya. Itu yang tadi saya sebutkan bahwa hasil survei KPK 250-an anggota DPR itu adalah pengusaha. Nah, selanjutnya Bang Dolo kita menyoroti juga ini mengenai KPK yang akhirnya menyerang balik lagi pakai tanda petik ya, menyerang balik Ombudsman gitu ya. Ini untuk menengahinya apakah belum ada istilahnya petuah gitu ya dari pimpinan tertinggi negeri ini, akhirnya berlarut konfliknya? Ya, kalau misalnya pimpinan KPK mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ORI itu di luar domain, berarti orang KPK itu sendiri yang tidak mengerti job dari ORI atau ketentuan yang dilakukan oleh ORI. Sebab fungsi utama dari ORI itu adalah melakukan pengawasan terhadap layanan publik atau pelaksanaan kegiatan administratif satu organisasi, kementerian, lembaga negara seperti itu. Nah, teman-teman 75 anggota KPK yang melapor ke ORI itu karena menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu termasuk dalam maladministrasi, yaitu tidak mengikuti PP, tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti kode etik, tidak mengikuti peraturan kepegawaian KPK. Nah, saya 8 tahun penasihat KPK dan saya biasa mengikuti Rapim, yaitu 5 pimpinan tambah 2 penasihat. Selama 8 tahun saya mengikuti Rapim di KPK, tidak pernah ada voting. Tidak ada pernah voting. Kenapa? Karena undang-undang mengatakan bahwa pimpinan KPK itu kolegial, kolektif. Sehingga tidak pernah ada voting. Kenapa tidak pernah ada voting? Karena pimpinan KPK itu dipilih
berdasarkan kompetensinya, berdasarkan skillnya, berdasarkan integritasnya. Sehingga menghadapi setiap persoalan, relatif persepsi mereka sama. Relatif pemahaman mereka sama terhadap suatu persoalan. Sehingga jarang terjadi, bukan jarang, tidak pernah saya temukan ada voting selama 8 tahun itu. Kalau toh berbeda, itu biasa, lumrah berbeda. Kenapa? Karena mungkin sisi pandang yang melihat karena background, misalnya saya background S1 pertama elektronik, kemudian baru sarjana hukum dan seterusnya, kemudian ada misalnya yang S1-nya akuntan, ada S1-nya hukum dan seterusnya, sehingga latar belakang itu kemudian melihatnya dari sisi berbeda, tapi dengan tujuan yang sama, bahwa korupsi harus diberantas. Itu poin pertama yang ingin saya katakan, bahwa kalau ada voting, berarti terjadi maladministrasi pimpinan KPK yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatakan kepimpinan KPK itu kolegial, kolektif. Jadi tentu saja tidak ada voting. Kalau toh terjadi voting, itu bukan menghitung suara 3-2 atau 4-1, tetapi bahwa aspirasi mayoritas di dalam pimpinan KPK itu ditangkap oleh ketua KPK, sehingga kemudian ketua KPK memahami, sehingga hanya kemudian terjadi kesepakatan bersama. Jadi tidak voting. Nah, itu termasuk maladministrasi, karena bagaimana undang-undang KPK itu diturunkan dengan satu PP, kemudian PP itu diturunkan dalam bentuk peraturan komisi. Peraturan komisi itu meliputi kode etik, meliputi SOP, meliputi peraturan kepegawaian dan seterusnya. Semua pimpinan KPK, pejabat dan pegawai harus tunduk kepada apa yang disebut dengan SOP, kode etik, peraturan kepegawaian. Kalau misalnya terjadi ada pemeriksaan oleh ketua, oleh Komnas HAM terhadap beberapa ketua, kemudian ada ketua atau wakil ketua mengatakan dia tidak tahu proses itu, berarti ada terjadi maladministrasi, karena tidak mungkin ada pimpinan yang tidak mengetahui putusan pimpinan KPK. Sekali lagi saya ulangi bahwa 8 tahun saja di penasihat KPK, tidak ada pimpinan 5 orang itu yang berbeda pendapat di luar. Kalau misalnya berbeda di dalam, seperti saya katakan tadi, dari sisi yang berbeda, dari latar belakang pendidikan berbeda, dan kemudian perbedaan, kemudian setelah ada informasi paham, maka keluar itu suara berbeda. Tetapi fakta hari ini dari 5 orang itu ada 2 orang atau 3 orang yang punya pendapat berbeda. Berarti ada terjadi maladministrasi. Yang ketiga, undang-undang menetapkan bahwa ORI mempunyai kewenangan untuk bisa melakukan kontrol terhadap layanan publik oleh semua lembaga negara atau semua kementerian, Pemda dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman 75 anggota itu ke ORI itu sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan fungsi ORI, dan ORI punya kewajiban untuk melakukan itu. Maka jika KPK kemudian tidak melaksanakannya, berarti KPK melakukan lagi maladministrasi yang terakhir. Dan untuk itu maka kemudian teman-teman di KPK bisa meneruskan lagi ke ORI lagi, atau ke Petun lagi, atau kemudian langsung kepada Presiden, agar supaya Presiden sebagai kepala negara melakukan tindakan yang langsung kepada pimpinan KPK, karena kepala negara yang menerbitkan Kepres terhadap pengangkatan 5 orang pimpinan KPK itu. Itu Mas Angga. Iya, mungkin ini kedua lembaga ini masing-masingnya memiliki cacat yang diketahui oleh kedua belah pihak gitu, Bang Dullah ya. Oh iya, memang itu sudah jadi rahasia. Itu jadi rahasia. Jadi saling nyerang saja lagi jadinya. Baik, terakhir Bang Dullah, ini masyarakat sepertinya pengen sih optimis gitu ya melihat penegakan hukum kaitannya terhadap para koruptor. Tetapi ketika mau optimis, ini melihat sekarang terakhir-terakhir ini malah
ada istilah diskon hukuman untuk koruptor. Nah, mulai aktivis juga geleng-geleng gitu ya, pengamat juga mengkritisi. Tapi kalau nanyanya ke calon hakim agung kan, oh itu hal yang biasa. Ini masyarakat kan harus cerdas juga nih dalam hal ini. Apakah itu biasa atau itu memang ada apa sebenarnya di diskon hukuman bagi para koruptor? Jadi di dalam disertasi saya, salah satunya saya mengusulkan agar supaya pemilihan pimpinan lembaga negara, apakah KPK, apakah Komisi Yudisial, apakah Komnas HAM, apakah ORI, dan semacamnya itu tidak perlu di DPR. Kenapa tidak perlu di DPR? Karena DPR itu lembaga politik. Karena lembaga politik punya kepentingan politik. Sehingga akan mereka memilih pimpinan-pimpinan lembaga negara itu berdasarkan kepentingan politik. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Maka kemudian pimpinan-pimpinan lembaga negara itu dipilih oleh pansel. Nah, pansel itu orang-orang yang punya kualitas satu tingkat di bawah malaikat. Katakan begitu, satu tingkat di bawah malaikat. Nah, siapa yang menunjuk orang-orang itu? Maka semua masyarakat, apakah ormas, apakah orpol, apakah yayasan, apakah pemerintah, semua. Jadi track-recordnya dari seluruh Indonesia, baru kemudian melalui proses seperti demikian baru dikepeskan. Sehingga betul-betul mereka itu punya integritas yang luar biasa. Mereka inilah yang memilih pimpinan-pimpinan atau anggota-anggota lembaga negara. Nah, tapi karena nanti lembaga negara ini menggunakan biaya APBN, apakah KPK, ORI, Komisi Yudisial, Komnas HAM, menurut undang-undang itu yang menentukan anggaran itu DPR dan pemerintah, maka kemudian calon-calon pimpinan lembaga negara yang sudah final di pansel itu dibawa ke DPR hanya untuk disahkan. Jadi bukan untuk dipilih atau protes, tapi disahkan. Kenapa harus dibawa ke DPR untuk disahkan? Karena undang-undang menetapkan APBN itu disusun oleh pemerintah dengan DPR. Sehingga kemudian DPR punya hak kontrol menggunakan budgeting oleh semua lembaga negara. Dengan cara itu, maka kemudian kita bisa menghilangkan atau mengeliminasi secara bertahap ada korting hukuman oleh Kejaksaan Agung, oleh hakim, karena hakim dipilih, anggota Hakim Agung dipilih oleh DPR. Nah, kemudian begitu juga misalnya di pengadilan tinggi dan terakhir kasasi. Ini ilustrasi yang luar biasa yang betul-betul menyakitkan. Jaksa Pinangki sampai hari ini belum ditahan. Belum dipecat. Masih terima gaji. Nah, dan kemudian belum nonaktif, masih aktif seperti itu. Kemudian dijatuhi hukuman yang itu luar biasa, sekian. Dan kemudian alasannya hakim karena dia perempuan, kemudian dia hamil dan seterusnya. Apakah kemudian hal yang sama berlaku kepada orang lain yang katakan dia bukan jaksa, dia bukan polisi, atau dia bukan orang partai politik penguasa atau partai politik besar? Ternyata tidak. Kita berikan contoh misalnya HRS langsung diproses, Habib Bahar langsung diproses, anggota-anggota masyarakatnya langsung diproses. Tapi ketika kepada mereka yang punya kekuatan, punya oligarki, punya dukungan politik, itu kemudian dilakukan hal seperti itu. Terakhir kasus kilometer 50. Sampai hari ini kita tidak tahu yang menembak 6 laskar itu siapa, apakah sudah ditahan, apakah sudah diberhentikan atau tidak, seperti itu. Itu tidak jelas. Sementara kasus-kasus yang katakanlah di Papua begitu ada prajurit angkatan udara menyiksa salah seorang warga, langsung kemudian kepala staf angkatan udara langsung memerintahkan untuk diberikan sanksi. Sementara kita lihat polisi yang sudah melakukan hal seperti demikian belum tahu siapa yang diproses, ditahan atau dipecat,
Jaksa Pinangki yang itu mencolok sekali, terlibat dalam kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, dan kemudian masih leha-leha atau santai. Nah, inilah yang selalu kita dengar, bahwa senjata itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jalan keluarnya tadi itu saya usulkan itu pemilihan pimpinan lembaga negara tidak lagi oleh DPR, jangan di DPR tuntas. Nah, DPR hanya mengesahkan secara formalitas. Begitu Mas Angga. Insya Allah masih banyak orang yang baik dan integritas juga jujur ya Bang Dullah ya. Iya, masih banyak. Masih banyak. Kita itu harus optimis di situ. Terima kasih banyak Bang Dullah atas dialognya di pagi hari ini. Semoga selalu sehat. Kita jumpa lagi Jumat depan. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.